Hari ini kita membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Pertemuan ke-13 yaitu penerapan post-state control di kapal. Bidang studi itu peningkatan dan penyetaraan oleh Insinyur Simon Rora MR Engine. Latar belakang: meningkatnya jumlah kapal lintas negara menimbulkan risiko keselamatan dan pencemaran laut. Tidak semua kapal mematuhi standar internasional. Diperlukan pengawasan ketat melalui post-state control atau PSC. Pengertian post-state control yaitu PSC adalah kegiatan pemeriksaan kapal asing di pelabuhan oleh otoritas negara pelabuhan. Tujuan: memastikan kapal mematuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Dasar hukum post-state control yaitu Konvensi Internasional oleh International Maritime Organization yaitu IMO, SOLAS, Safety of Light at Sea, Marine Pollution atau MARPOL, pencegahan pencemaran laut, SCCW atau Standard of Training, Certification and Housekeeping, standar pelatihan pelaut, MLC atau Maritime Labour Convention. Tujuan utama post-state control atau PSC adalah menjamin keselamatan kapal dan awak kapal, mencegah pencemaran laut, melindungi kepentingan negara pelabuhan, menekankan beroperasinya kapal di bawah standar. Prinsip dasar post-state control atau PSC adalah pemeriksaan dilakukan tanpa diskriminasi, fokus pada kapal asing yang merapat di pelabuhan, Saya ulangi, prinsip dasar PSC pemeriksaan dilakukan tanpa diskriminasi, fokus pada kapal asing yang merapat di pelabuhan berdasarkan risiko dan prioritas pemeriksaan. Proses inspeksi post-state control, pra pemeriksaan, yaitu dokumen dan informasi kapal, pemeriksaan awal, kondisi umum dan peralatan, pemeriksaan mendalam jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, penilaian akhir, dan tindakan atau catatan, penahanan, atau pembebasan. Dokumen yang diperiksa adalah pertama, sertifikat keselamatan, yaitu safety construction, safety equipment, safety radio. Kedua, sertifikat MARPOL. Ketiga, sertifikat IOPP atau International Oil Pollution Prevention. Keempat, sertifikat IAPP, International Oil Pollution Prevention. Sertifikat awak kapal, standar training, sertifikat housekeeping, catatan logbook dan dokumen manajemen keselamatan. Area inspeksi teknis, mesin, dan sistem propulsi. Sistem pencegahan pencemaran, yaitu oil separator,
sewage treatment, alat keselamatan dan pemadam kebakaran, navigasi, dan komunikasi. Kriteria kapal berisiko, umur kapal di atas 15 tahun, riwayat detensi sebelumnya, operator atau bendera dari negara dengan tingkat pelanggaran tinggi, laporan keluhan dari pelaut atau masyarakat. Hasil inspeksi post-set control clear atau lolos, kapal memenuhi semua ketentuan, defisiensi atau kekurangan ditemukan pelanggaran ringan, detention atau penahanan, pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan dan lingkungan. Tindakan penahanan, kapal ditahan hingga kekurangan diperbaiki. Laporan dikirim ke negara bendera, dapat mempengaruhi reputasi operator dan bendera. Contoh kasus detensi kapal dengan kebocoran tangki bahan bakar, tidak berfungsinya alat pemadam api, awak kapal tidak memiliki sertifikat kompetensi yang sah. Peran otoritas post-state melaksanakan inspeksi sesuai standar IMO, melaporkan ke basis data regional atau Tokyo MOU dan Paris MOU, mengawasi tindak lanjut perbaikan kapal. Memorandum of Understanding atau MOU. Tokyo MOU adalah Asia Pasifik, Paris MOU adalah Eropa, Indian Ocean MOU, Caribbean MOU, dan lain-lainnya. Tujuan koordinasi global dalam pengawasan kapal. Sistem penilaian risiko berdasarkan yaitu kinerja negara bendera, kinerja perusahaan operator, riwayat inspeksi umur dan tipe kapal. Kapal dengan skor tinggi diperiksa lebih sering. Peran survei PSC adalah memiliki sertifikat dan kompetensi teknik, menegakkan peraturan secara objektif, mencatat dan melaporkan hasil pemeriksaan secara digital. Tantangan dalam penerapan PSC, jumlah kapal yang tinggi dibandingkan tenaga inspeksi, manipulasi dokumen kapal, perbedaan interpretasi standar antara negara, tekanan dari operator atau pemilik kapal. Tantangan dalam penerapan PLC, jumlah kapal yang tinggi dibandingkan tenaga inspeksi, manipulasi dokumen kapal, perbedaan intervensi standar antara negara, tekanan operator dan atau pemilik kapal. Solusi dan inovasi, penggunaan teknologi digital, inspeksi PSC, integrasi data antara negara MOU, peningkatan pelatihan bagi petugas PSC, kerjasama internasional lebih kuat. Dampak positif penerapan PSC, meningkatkan keselamatan pelayanan, menurunnya jumlah kapal di bawah standar,
berkurangnya insiden pencemaran laut, citra positif negara pelabuhan. Rekomendasi penguatan kapasitas otoritas maritim, transparansi hasil inspeksi publik, evaluasi rutin kinerja PLC, kolaborasi dengan lembaga pendidikan maritim. Kesimpulan, posted control adalah instrumen penting untuk memastikan kapal yang beroperasi di perairan internasional memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Penerapan yang konsisten mampu menciptakan industri pelayaran yang lebih aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Demikian pertemuan ke-13 penerapan posted control di kapal. Selesai.